Bapandiran Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita istimewa nih, ketemu dengan Ibu Hanifah. Wah, Ibu Hanifah ini dikenal sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Tetapi sebenarnya hari ini kita bukan bicara soal lingkungan hidup, tapi soal geopark. Kita ini di dalam acara bukan Pamandiran Santai, Bu. Nah, Pamandiran Santai LKB Antara Banjarmasin. Nah, alhamdulillah hari ini Ibu, wah terlihat Ibu ini lebih masih segar nih Bu. Padahal Ibu ini luar biasa loh, kemana-mana sibuk Bu ya. Iya, alhamdulillah masih bisa dikasih kesempatan Allah untuk sibuk. Wah, luar biasa. Tadi aja sudah acara di kantor gubernur ini. Mungkin sebentar lagi ada lagi. Tapi gimana Ibu ini membagi waktu ini Bu bisa tetap segar seperti ini Bu? Ya, tentu istirahat yang cukup sih. Istirahat Dan cukup, kita memanage stres. Nah ini dia. Kuncinya adalah memanage stres. Wah ini luar biasa nih Ibu memanage stres ini. Wah luar biasa Bu. Nah ini Bu, hari ini kebetulan kita membicarakan soal geopark Bu. Di geopark ini kan kita sudah berjuang dari tahun 2017. Ya. Sekarang gimana Ibu? Alhamdulillah geopark mengalami progres kemajuan. Oh ya? Di mana terakhir kami baru saja mendampingi tim evaluator dari Kementerian Marves, Maritim dan Investasi bersama tim pakar KNGI untuk kami diusulkan menjadi UNESCO Global Geopark. Oh masih diusulkan ya Bu? Belum tahap persetujuan belum ya Bu ya nih ya? Kan persetujuan untuk UNESCO itu panjang ya Pak ya? Panjang nggak? Panjang, tidak begitu kita apply langsung jadi. Sudah jadi. Ada proses yang harus dibangun. Oh ya. gitu. Terus? Banyak hal yang harus kami bangun di sini. Di mana sebenarnya kehadiran atau kedatangan dari tim evaluator Marves bersama tim pakar ini hanya ingin memastikan bahwa Geopark Meratus memang layak untuk diusulkan menjadi perwakilan Indonesia menjadi UNESCO Global Geopark. Oh, lalu yang menentukan nanti siapa itu Bu? Tim pakar KNGI nanti setelah kami mendapatkan persetujuan dari KNGI, tentunya kita akan diusulkan ke UNESCO-nya sendiri. Oh, jadi ada proses, gitu. Ada tahapan. Kami harus ditetapkan dulu jadi aspiring. Oh gitu. Setelah diusulkan ke UNESCO, nanti UNESCO ke sini kah? Iya betul. Oh gitu. UNESCO akan ke sini dan membuktikan langsung apa yang kami sampaikan melalui dokumen yang sudah kita apply nanti akan benar-benar ini memang benar adanya, kayak memverifikasi. Oh, tapi Ibu sendiri yakin ini kita dapat? Insya Allah kalau kami yakin ya, karena memang ini kami sudah menjadi tim kompak juga. Maksudnya? Tim kompak karena kita harus bekerja bersama-sama. Maksud sampean bersama-sama tuh siapa-siapa nih yang terlibat? BP Geopark, Kabupaten Kota, Komunitas, oh ya? Masyarakat, termasuk yang ada di depan saya. Luar biasa. Nah, Ibu tadi yakin bahwa kita ini akan mencapai global UNESCO Global Geopark. Keyakinan Ibu tuh apa yang bisa kita meyakinkan bahwa ini kita akan diakui? Karena kita Kalimantan Selatan memiliki warisan bumi yang luar biasa. Wih, warisan bumi yang luar biasa. Apa itu Bu? Sejarah bumi, pembentukan bumi, di mana sebenarnya Kalimantan Selatan itu sendiri bagian dari cerita zaman dulu ya, cerita yang mungkin Nabi Adam pun belum ada ya, cerita ya? Sejarah bumi di mana kita itu tumbukan dari kerak dasar samudra di 160 juta tahun yang lalu, zaman Jura. Wih, 160 juta tahun yang lalu. Jadi Kalsel ini memiliki andil besar ya terhadap sejarah terbentuknya bumi berarti Ibu ya? Sejarah Kalsel menjadi bagian penting di dalam sejarah pembentukan bumi. Dan ini dibuktikan dengan adanya intan. Wih, intan. Kenapa intan? Intan itu terbentuk ketika memang sejarahnya dia panjang. Wih, terus? Dan intan ini bagian dari geologi
yang merupakan apa ya, warisan internasional, termasuk diakui untuk internasional. Di Indonesia aja nggak ada loh, Intan. Benar. Hanya ada di Kalimantan Selatan. Betul kata Ibu. Nah makanya benar kita Kalimantan Selatan wajar sebagai geopark internasional, karena Intan konon Intan tuh hanya ada di Afrika Selatan, Ya. di India, Ya. di negara lain tuh hampir nggak ada Bu ya. Iya. Lalu Indonesia cuma kita. Indonesia cuma Nah ini wah, yang itu dia. membuat Kalsel menjadi istimewa. Sebenarnya bukan hanya Intan ya, beberapa bebatuan yang memang memiliki sejarah penting juga akan menjadi situs-situs penting yang akan menjadi bagian yang diusulkan menjadi bagian satu kesatuan dari Geopark Meratus. Contohnya batuan serpentinit. Apa itu Apa batuan itu? serpentinit? Iya, itu dia. Batuan yang bentuknya seperti sisik ular. Sisi Sisik ular di mana itu Bu? ada di Tahura. Di Tahura? Iya. Wow. Dan dia itu terpampang nyata di sana. Masih ada? Ada bukaannya. Aduh. Sangat jelas di sana bukaannya, dan ini juga menjadi salah satu situs andalan untuk Geopark Meratus. Oh. Tahura sendiri sebagaimana kita ketahui Iya, betul. itu kan kawasan hutan dan cukup representatif, pengelolaan yang bagus dari Ibu Kadishub ya, tentunya atas arahan dari Bapak Gubernur, di mana banyak fasilitas, di mana di sana juga hutan yang paling dekat bisa kita capai. Oh, 30 gitu. menit. Oh, Sudah, Bu, selain kita tadi batu yang Luar menyerupai sisik ular, tapi saya dengar, maaf Bu ya, Iya. ada juga namanya sikis hijau, benar-benar enggak lah Ibu? Bajuan skis. Di mana itu tuh? Ada di beberapa tempat, sehingga kami akan mengambil dari tempat yang memang di sana representatif, dan kata kuncinya ada masyarakat yang ada di sekitar situ. Contohnya tuh lokasinya tahu Ibu? Batuan sikis ada di mana, di Kiram ya kalau nggak salah ya. Oh itu ya. Nah, terus ada lagi yang mengatakan bahwa istimewa kita ini yang bisa menceritakan sejarah bumi ada di Kars itu, katanya Langara juga Bu memiliki cerita itu Bu. Betul, Langara. Nah, gimana? Langara memang ada. Apa itu Bu? Iya, Langara itu selain dari sisi batuannya, kan kita ketika kita menentukan situs-situs atau lokasi-lokasi atau destinasi-destinasi di rute perjalanan geopark, itu banyak kategori. Dari sisi geologinya, dari sisi biodiversity-nya, dari sisi culture-nya, dan juga dari sisi panorama. Oh gitu, jadi banyak lah penentuan. Iya. Bukan hanya batu. Kalau batu sudah kita diyakini bahwa kita ini istimewa Bu ya. Iya, takutnya kita kalau hanya ke sana melihat batu. Seakan-akan batu Iya, aja geopark ya. Iya, maksudnya persepsi yang terbangun nanti, oh berarti geopark itu hanya batu. Padahal? Dan tidak semua orang akan tertarik dengan batu. Oh gitu. Padahal konsep geopark itu sendiri, ini dia punya warisan geologi dengan geodiversity, biodiversity, dan culture diversity. Nah, dan ujung pentingnya masyarakat merasakan dampak positif dari geopark itu. Oh gitu. Jadi intinya geopark itu membuat masyarakat tuh jadi tambah enak, tambah nyaman Bu ya. Mungkin ekonomi tambah baik kali Bu ya. Target utamanya seperti itu. Bahkan indikator keberhasilan dari geopark itu adalah peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Oh gitu. Terus kalau kita berbicara tentang budaya di dalam geopark itu Bu, ini yang kita usulkan tuh apa-apa aja Bu, mungkin dalam budayanya. Bukan kemarin Ibu bilang pasar terapung apa segala. Gimana Bu ceritanya? Maaf nih, kita ini kan awam juga, kita mau tahu nih, masyarakat juga tahu. Geopark sendiri itu dengan filosofi atau konsep pentingnya the soul of Borneo. Bahwa geopark Meratus itu jiwanya Borneo. Dan bagaimana jiwa itu juga menjadi interaksi antara masyarakat yang ada di dalamnya, suku Banjar, suku Dayak, dan suku lainnya yang saling berinteraksi sehingga menyandarkan hidupnya di eksistensi dari Meratus itu sendiri. Oh, tadi Ibu mengatakan bahwa ini apa, napasnya Kalimantan apa tadi? Soul, ya, jiwa Kalimantan. Oh, jadi geopark ini berarti bukan kita aja yang bisa mengusulkan, Kaltim bisa juga. Bisa, semuanya Kalbar bisa. Bisa, semua bisa. Kenapa kita aja Bu yang getol? Kebetulan mereka belum
terliterasi dengan kuat masalah geopark. Kebetulan kita lebih awal nih. Oh, lebih awal. Kita ya, sehingga itu keuntungan kita. Kita nggak punya kompetitor nih yang di Kalimantan. Mereka kan nanti sama, meratus juga mereka gunungnya kan. Sebagian ada juga gunung yang lain ya, gunung Leuser ya rasanya kalau yang untuk di Kalimantan yang lain. Dan mereka juga tentu punya sejarah geologinya sama dengan kita. Ya, tetapi mungkin bedanya mereka belum tentu punya Intan ya. Oh iya, itu dia. Intan itu luar biasa. Ya, ini mereka sedang proses juga kayaknya untuk mengusulkan menjadi, harus ada tahapan. Biasanya Geopark nasional dulu, kemudian berproses, baru ke Aspiring, kemudian UNESCO. Kita nasional tahun kapan diakui sebagai Kita nasional di 2018. Oh, udah lama Bu ya? Iya. Seharusnya sudah internasional kita nasional. Tidak semudah itu, Pak. Banyak yang belum internasional, banyak ya. Banyak. Kita Indonesia rasanya baru 10 dan yang 4 itu yang 2 itu baru saja keluar keputusan dari UNESCO. Semuanya berproses karena memang kita mengawalinya itu di 2017 menjadi 2018 nasional itu sudah sangat luar biasa. Sebenarnya banyak PR untuk menuju nasional, tapi kita lampaui gitu loh dengan bagaimana kami menyampaikan dokumen, bagaimana kita menyampaikan komitmen yang serius dari Bapak Gubernur, dari Bupati Wali Kota, kemudian upaya-upaya yang kita lakukan dan alhamdulillah cuma 1 tahun kita dari nasional. Tetapi tentunya untuk kita menjadi bagian dari warisan dunia, banyak hal yang harus kita siapkan. Oh gitu. Tidak dengan serta-merta masa kita geopark internasional tapi toilet kita masih harus itu dia. Parkir kita masih nggak ada. Itu dia. RPPJ-nya belum kelihatan. Akan. Makanya kita perlu waktu gitu. untuk kita menyelesaikan semua persoalan aksesibilitas, misalnya mau ke Langaran nih, untuk yang gender, yang maksudnya yang untuk usia-usia tertentu, mungkin tidak akan setangguh anak-anak muda naik ke bukit, sehingga kita harus siapkan dulu untuk menuju ke sana, sehingga ini benar-benar bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Kemudian tempat parkirnya sudah cukup apa belum, gitu. Toiletnya sudah cukup representatif atau belum, RPPJ-nya sudah ada belum untuk penunjuknya, kemudian panel informasinya ada nggak? Oh gitu. Iya. Berarti kalau ngomong gitu, nggak usah buru-buru kita diakui. Kita harus siapkan sehingga ketika kita diakui kita udah siap. Gitu. Dan yang paling penting masyarakat di situs itu harus sudah siap. Sehingga pada fase-fase sekarang ini, selain kami menyiapkan aksesibilitas, visibilitas, fasilitas yang nggak kalah pentingnya, kapasitas masyarakat. Iya, luar biasa nih. Ini kan Bu kayaknya gigih banget nih kita nih mengejar pengakuan internasional nih. Seandainya nih saya Bu ya, seandainya kita sudah diakui sebagai geopark internasional, apa keuntungannya bagi kita? Kita secara otomatis akan dipromosikan. Kan UNESCO Pak yang punya. Oh gitu. Dan ini kita akan menjadi bagian dari jejaring geopark internasional. Kita mungkin akan setara dengan Niagara, coba bayangkan. Kita setara dengan yang punya kita misalnya, Ijen. Kita setara Ijen dengan teman-teman kita Maros. Kita sama. Jadi kita akan membangun jejaring kita, jejaring internasional. Sementara kita sebagai geopark nasional, jejaring kita masih Indonesia. Oh, jadi kita nggak perlu lelah lagi, udah ada di otomatis pasti akan terbangun komunikasi, otomatis kita akan terpromosikan, sehingga ini yang benar-benar sebenarnya memberikan kemanfaatan besar dari sisi pariwisata. Tapi bagi kami kemanfaatan yang besar adalah dari sisi konservasi, edukasi, dan ekonomi masyarakat. Kita bisa membangun ekonomi inklusi justru di geopark ini. Oh gitu. Tapi gini Bu, ini kan berarti semua pihak harus paham ini Bu. Betul. Berarti harus mendukung ini Bu. Alhamdulillah kalau Bupati Wali Kota udah dukung semuanya. Tapi instansi lain juga harus, maksud saya gini, karena ini kan epicnya sangat luar biasa bagi kita, mungkin segi pariwisatanya, segi penelitiannya, segi ekonominya, segi budayanya luar biasa nih. Nah ini sampai sejauh mana memberikan pemahaman tentang geopark ini terhadap masyarakat dari mungkin ini badan pengelola ya ini? Iya, saya kebetulan ulun sebenarnya badan pengelola, ketua harian. Nah itu dia tadi saya lupa, maaf Bu dari tadi. Jadi ketua harian wajar saya. Nah gimana Bu? Ya
Tentu banyak yang harus kami lakukan. Pertama sosialisasi, diseminasi, kemudian juga kita juga memberikan pendampingan kepada masyarakat, termasuk bagaimana kami meliterasi hal ini kepada masyarakat di level tapak, itu yang paling penting. Kemudian dari sisi anak-anak mudanya, ini sebentar lagi ada Popnas ya kalau nggak salah. Di situ kami akan ambil bagian untuk mensosialisasikan. Gimana caranya di sana itu? akan ada ribuan anak-anak mahasiswa di sana. Ya kita akan ambil bagian di dalam hal di sana untuk melakukan diseminasi, pengenalan geopark kita, kemudian kita mungkin akan bikin counter khusus untuk geopark kita, dan kita juga sudah sering melakukan sosialisasi dengan anak-anak sekolah, dan insya Allah di waktu yang tidak lama kami akan mengadakan seminar di mana kami akan mengundang para pendidik. Jadi seminarnya khusus geopark? Khusus geopark dan para pendidik yang akan kami literasi, kami akan memberikan pemahaman, pengetahuan terhadap geopark itu kepada para pendidik yang kita harapkan nanti ibu bapak guru nanti akan bercerita kembali ke anak-anak didiknya, sehingga penyebarannya bisa masif. Wih, luar biasa. Kapan itu seminarnya itu? Sekitar mungkin akhir Agustus setelah hari jadi. Berarti waktu dekat ini ya? Itu narasumbernya dari mana-mana? Narasumber rencananya mungkin dari KNGI, kemudian ada beberapa narasumber penting dari Bappenas. Ada juga? Ya, tentunya juga dari tim kami, tim pakar kami, ada Pak Andi Simarmata, itu juga tim pakar yang ada di dalam Badan Pengelola Geopark. Mudah-mudahan lah sukses dengan seminar itu. Amin. Cuma saya juga Bu gini mau tanya, ini kan karena ini menurut saya ini sangat luar biasa tadi dampaknya. Lalu orientasi pemerintah, maksudnya porsi anggaran kah, apakah ada nggak keberpihakan terhadap geopark ini? Gimana ini Bu? Alhamdulillah kalau dari Bapak Gubernur, beliau sangat dukung luar biasa. Dalam bahasa berapapun duitnya sudah dialokasikan. Mantap. Bapak Gubernur sangat konsen di sini. Komitmen pemerintah provinsi sangat luar biasa. Sehingga pada fase ini juga kami juga sedang menggalang komitmen dari teman-teman kabupaten kota. Karena nggak mungkin dong kita kerja sendiri. Gitu. Kita harus bermitra, berpartner. Termasuk dari APBN juga, sejak kita ditetapkan menjadi geopark nasional, kita juga sudah sekali mendapat pendanaan dari APBN. Ada juga ada juga. Jadi kemitraan dari luar juga sedang kami kerjakan, termasuk dengan beberapa kayak di Safwa ataupun yang kemitraan kecil pun sedang berproses dan sudah ada MOU misalnya. Misalnya contoh yang sederhana, Soto Bang Ahmad. Itu masuk juga gitu? Itu nanti akan masuk mitra kami. Mitra kami, sehingga kami nanti akan melakukan pendampingan. Bagaimana sehingga Soto Bang Ahmad misalnya ini cukup representatif, dan dari sisi hygiene mungkin kami dampingi, pengelolaan limbahnya nanti, jadi sambil semuanya berprogres. Termasuk juga ini, dodol. Itu juga jadi mitra kami. Jadi nanti semua produk-produk yang kita kasih gelar nama Geo Souvenir, Geo Food, itu nanti akan kami kasih label geopark. Kami sudah punya aturan-aturan khusus siapa yang berhak kita tempelin label, bagaimana orang akan nempel label, logo nanti tentunya setelah launching logo baru di tanggal 14 Agustus. Nah itu dia, ini saya dari tadi saya mau tahu yang logonya tuh, coba cerita tentang logo ini dulu. Ini nggak ada gambarnya ya? Nggak ada ya Bu gambarnya ya? Bentar. Ayo nggak apa-apa, santai aja Bu. Kalau ada gambarnya bagus, kalau nggak ada cerita aja Ibu. Cerita aja ya. Iya, ini kita kasih contoh aja nih. Iya, contoh. Ini lihat. Oke. Ini sementara yang bocoran. Ini bocoran logo baru kami. Dulunya seperti ini. Akan berubah menjadi ini. Ini berlian. Dulu tuh Gunung Telabang, sekarang ke Berlian. Iya, ada sungainya juga sih dulu. Ada sungai ada. Di sini? Telabangnya masih ada. Mana ini telabangnya? di motif hijau.
Oh, itu. Ya, ada di nggak motif, kelihatan di telabang. motif hijau gunung. Iya, nanti kalau di jadi logo akan kelihatan. Ini telabangnya motif gitu. gunung. Jadi ini juga ini merepresentasi Geopark Meratus dari berliannya berkilau menyinari Borneo. Wih, persahabatnya ini menyinari Borneo Iya, berliannya. ini Ulun mengutip kata-kata Pak Gubernur loh. Apa? Yaitu kilauannya menyinari Borneo. Oh, terus? Kemudian gunung, ini yang kita kenal, Gunungan Meratus warna hijau. Ya. Kemudian juga dengan motif telabang tadi ya, ada ini motifnya. Kemudian ada sungai. Wih, ada Ini sungai. ada budaya Banjar di sini. Iya, tergambar. iya. Sehingga memang ini kami sebutkan sebagai the soul of Borneo. Oh. Direpresentasikan dengan ini. Ini karya siapa ini? Karya tim. Oh, yang bukan dilombakan tidak? Enggak, karya tim. Oh, karya karena tim. memang kita waktu yang sangat ini ya, kita harus bersegera dan ini karya tim bersama, tim kami dan juga ini sudah kami diskusikan panjang sekali untuk bisa sampai di sini. Oh, gitu. Segini-gini panjang ya. Panjang karena ini konsepsi penting yang akan kita Ini tempel menjelaskan di mana-mana. Ini gambaran. Menggambarkan merepresentasikan konsep penting kita Geopark untuk itu. Geopark Meratus. Warna kuning, ini warna khas Banjar ya. Kemudian menunjukkan semangat, kemakmuran. Nah, ini kapan di lonceng kata Ibu tadi? 14 Agustus insya Allah. Nah, setelah di di hari lonceng jadi. ini pas semuanya pakai logo ini ya? Semuanya langsung, semua di site-site kami, di panel informasi, di RPPC, di rambu penunjuk jalan, kemudian di produk-produk geoproduknya masing-masing situs itu akan kami mitra-mitra kami pasti akan kami tempelin ini. Oh, nah ini maaf Bu, ini kan kata Ibu tadi kan ini logo ini akan kita sosialisasikan begitu gencar. Ini tadi belum terungkap nih Bu, untuk mensosialisasikan Geopark ini media apa aja yang kita gunakan selama ini Bu dari Badan Pengelola? Iya, kalau dari Badan Pengelola kita kan sudah punya sosial media. Apa itu? Facebook, kemudian juga IG, kemudian website. Website ada? Ya, ada websitenya. Dan ini juga memang kami masih perlu dorongan dari teman-teman media untuk secara terus-menerus bisa menyampaikan informasi berkenaan hal ini. Kalau sering-sering kita mendengar, nanti kita akan akrab dan kita akan merasa memiliki itu. Betul. Menjadi suatu kebanggaan buat kita semuanya, masyarakat. Kalau yang tadi Ibu bilang tadi itu update Ibu? Update ya? Iya, update. Tiap minggu atau tiap dari episode itu? Ini dari dia temporary aja Pak. Kalau ada ini kegiatan-kegiatan baru, kemudian mungkin ada konten-konten tambahan untuk kami lagi membentuk atau membuat masing-masing situs, konten-konten masing-masing situs sehingga orang di luar sana itu sudah bisa membayangkan mereka akan ke sini itu apa yang akan mereka cerita apa yang akan mereka rasakan di sana. Karena ternyata destinasi atau situs itu tidak hanya bagaimana dia muncul atau kita nikmati secara visual, tetapi ternyata narasi-narasi itu juga memberikan pengaruh yang cukup besar untuk keinginan berkunjung. Nah, lalu kalau masyarakat mau mengunjungi website itu apa diketiknya Bu? Maksudnya apa? Geopark apa? Ya, Meratus gitu aja udah muncul ya? Nah, itu pemirsa kalau mau mengetahui lebih. Di IG juga ada, di IG-nya juga sama. Di IG juga ada. Jadi Meratus Geopark, Geopark Meratus pasti muncul di sana. Nah, itu dia. Jadi gampang-gampang saja kalau kita ingin tahu tentang Geopark, kita coba di browser di situsnya luar biasa. ada, websitenya nah, ada. ini mungkin sedikit lagi Bu, tinggal sedikit. Ini Ibu bilang tadi cuma 6 daerah, maksudnya gimana tuh? 6 daerah yang masuk, yang diprogramkan menjadi itu? Sementara ini kami fokus dulu di 6 kabupaten kota. Apa itu kabupaten? Banjarbaru, Kota Banjarbaru, kemudian Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, kemudian Tapin, dan HSS. Oh, jadi 7 ini ya? 6. Nah, itu dia. Kenapa jadi harus 6 aja, tidak
telah lulus kata ibunya. Apa? Ya kemarin itu di awal 2017 kita itu mengusulkan itu sampai luasan daratan dan lautan untuk geopark. Dan yang kita usulkan itu geologi saja. Dulu. Jadi situs-situs geologi saja. Sekarang udah berkembang ya. Sampai ke Kota Baru, kemudian sampai ke HST ya, Tabalong, Balangan. Itu kita temukan batu-batu yang memang mempunyai nilai sejarah geologi yang luar biasa. Luar biasa. Nah, tapi untuk kita perjuangan pertama, tentu kita harus menyesuaikan dengan kapasitas kita ya, kapasitas, dan juga ini juga sudah merepresentasikan untuk konsepsi Dayak Banjarnya. Nanti di tempat yang lain kayak di HST, di mana Balangan, itu kan ada situs-situs menarik lainnya dengan konsep yang mungkin lebih kental di Dayaknya. Iya, ya, nanti insya Allah setelah UNESCO Global Geopark Meratus ini benar-benar mendapatkan sertifikat pengakuan dunia, kami juga akan membangun geopark baru. Luar biasa. Jadi ini kita doakan saja bagaimana usaha dari Badan Pengelola ini luar biasa. Kita harapkan segera ya kita menjadi pengakuan sebagai geopark internasional. Inilah Paman Anum dan Ibu Hanifah. Makasih Ibu.